Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita pada detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini, sampai hari ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, berupa nikmat umri, sehingga kita pada saat ini bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan manusia sesempurna mungkin. Maha suci Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allahum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang istimewa di waktu dulu melaksanakan ibadah puasa agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183. Dalam ayat ini jelas bahwa bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan yaitu ibadah saum di bulan Ramadan, tujuannya adalah satu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Apa sih itu takwa? Takwa adalah melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisinya sangat jelas dan sangat mudah. Bahkan setiap orang mukmin pasti tahu pengertian daripada takwa. Namun takwa ini dalam hal pengamalannya sungguh sangat sulit sekali. Perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan dan perlu latihan. Maka di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan ini, kita dipaksa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan untuk kita berlatih. Bulan di mana untuk meningkatkan keimanan. Dipaksa di mana di bulan Ramadan ini kita pada siang hari dipaksa dilatih untuk punya sikap sabar, untuk punya sikap mengontrol diri. Dan di malam harinya kita dipaksa untuk melaksanakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini pada siang hari kita dipaksa untuk bisa mengendalikan diri, bersikap sabar. Bahkan kita dipaksa menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah kita menahan diri untuk tidak makan dan untuk tidak minum, walaupun itu semuanya adalah halal. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya makan dan minum yang kita tahan, akan tetapi pada bulan Ramadan ini
kita dipaksa untuk bisa mengontrol mata kita, supaya mata kita tidak melihat hal-hal yang kurang baik. Karena mata ini adalah amanah. Mata ini amanah Allah yang harus kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Kita juga dilatih pada bulan Ramadan ini untuk menahan telinga kita, menahan pikiran kita, bahkan menahan hati kita, supaya hati kita ini tidak ada dimasuki atau dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati. Hati kita ini pada bulan ini dipaksa, dikontrol, supaya hati ini lebih banyak zikrullah daripada dipenuhi oleh kekotoran penyakit-penyakit hati. Hadirin yang berbahagia. Dan bahkan pada waktu kita berbuka saja, kita diperintahkan untuk tetap menahan diri daripada berbuka puasa yang berlebihan. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa berbuka puasalah hanya dengan air dan 3 kurma. Itu sudah cukup. Ya, tahan daripada kita berbuka dengan makan makanan yang berlebihan. Kenapa? Tujuannya satu, yaitu supaya kita nanti bisa melaksanakan ibadah sholat isya, bisa melaksanakan sholat tarawih, bisa melaksanakan tadarus Al-Quran. Ya, hadirin yang berbahagia, pada malam harinya, ya pada bulan Ramadan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih supaya menjadi orang yang bertakwa itu dengan memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail yang mana yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan? Yang biasa dilakukan adalah qiyamul lail itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih mau yang 11 rakaat silahkan, mau yang 23 rakaat pun silahkan. Itu hanya perbedaan saja, boleh yang mana saja. Yang penting kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Di malam harinya juga kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Di malam harinya juga kita diusahakan untuk sholat tahajud. Dan pada waktu sahur kita diperintahkan untuk melaksanakan sahur atau makan sahur. Hadirin yang berbahagia, itulah ketakwaan. Jadi kita di bulan Ramadan itu kita melaksanakan puasa ini, ibadah ini adalah tujuannya satu, untuk melaksanakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, siapakah orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW. Maka pada waktu Ramadan ini, mari kita tiru, kita perbanyak cari ilmu-ilmu tentang ma'rifatul Rasul, bagaimana cara-cara mengenal Rasul. Kemudian kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mempraktekannya. Dan orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling beruntung. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Tolak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balagna ajalahun fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawa adli minkum wa aqimu syahadah lillah dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa dalam surat At-Tolak ayat kedua ini adalah satu, keuntungannya. Orang bertakwa keuntungannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap permasalahan-permasalahannya. Kita manusia pasti memiliki banyak masalah. Kalau kita hanya mengandalkan otak dan ikhtiar saja, sangat disayangkan. Maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa keuntungannya? Salah satunya adalah supaya kita bisa diberikan jalan keluar
oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan tentunya yang kedua, takwa itu keuntungannya adalah kita akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, semoga tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi hadirin sekalian di mana saja Anda berada, dan mudah-mudahan kita maksimalkan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini untuk senantiasa bertakwa, beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga nanti di bulan Syawal ketakwaan kita semakin baik, semakin meningkat. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.